Ini dari Gedung Kakap. Jadi ini putra dari Abah Haji Abdul Bani. Alhamdulillah beliau sudah menamatkan studinya di Mesir. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila. Walhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa nura wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-Habibul Mustafa wan Nabiyul Mujtaba. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam mengawali pagi yang cerah ini, di hari yang bahagia ini, yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita sebagai umat muslim, baiknya kita bersyukur kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat dan juga betapa besar kebaikan yang Ia turunkan kepada kita, terutama kesempatan untuk menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan juga dengan penuh ketakwaan. Bicara tentang nikmat, kita sebagai hamba banyak sekali mendapatkan nikmat dan juga kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Banyak sekali nikmat dan juga kebaikan yang kita dapatkan, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya, sampai-sampai kita tidak bisa memperkirakan berapa banyak nikmat yang kita dapatkan. Allah berfirman di dalam Qur'annya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita memperkirakan berapa banyak yang Allah turunkan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak bisa menghitungnya, tidak bisa memperkirakannya berapa banyak nikmat yang Allah turunkan. Itulah yang Allah bilang kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Salah satunya adalah nikmat sehat. Salah satunya adalah nikmat ibadah puasa. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya tentram ibadah pada bulan Ramadan ini juga termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan kepada kita. Nikmat sehat juga, nikmat
mampu makan dalam sehari saja itu merupakan sebuah nikmat yang seringkali kita lupakan, yang seringkali kita tidak sadarkan. Coba kalau kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di luaran sana, orang-orang yang membutuhkan, mereka dalam sehari saja sangat sulit untuk mendapatkan makan. Dalam beribadah saja mereka tidak mampu. Kita lihat saudara kita yang ada di Palestina sana, sebagian besar bangunan yang ada di negara mereka hancur lebur. Untuk ibadah saja mereka kesulitan. Kita sebagai hamba yang mendapatkan kenikmatan tentram ibadah di Indonesia ini, alangkah baiknya kita bersyukur sebanyak-banyaknya. Apalagi tentang nikmat makan. Syukur atas nikmat itu tidak hanya diucapkan dalam hati atau kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah saja. Banyak sekali rangkaian nikmat yang kita perlu, rangkaian syukur yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita akui dulu nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ucap alhamdulillah atau doa-doa yang berhubungan dengan syukur kita. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuktikan dengan apa? Dengan ibadah dan juga ketakwaan kita. Kita buktikan kepada Allah bahwa dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita bisa buktikan bahwa kita bisa menjadi hamba yang baik. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepadanya. Seperti yang Allah firmankan dalam Qur'annya, dalam kitab sucinya, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu adalah salah satu amanat bagaimana kita disuruh untuk membuktikan bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kita buktikan dengan apa? Fasalli li rabbika. Kita bersyukur dengan, buktikan syukur dengan salat. Ada juga wanhar, kita bersembelih. Ada pada hari Idul Adha. Setelah diberikan nikmat seperti yang dibilang tadi, bahwa kita dipatutkan untuk apa? Membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai timbal balik atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Inilah salah satu contoh muamalah sama Allah. Jamaah Idul Fitri yang bahagia, yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada hari kemenangan. Hari ini adalah hari Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, melainkan juga kemenangan diri kita. Kemenangan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, mengendalikan hawa nafsu, dan juga menjaga kesabaran kita dan juga ketabahan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ramadan adalah bulan pendidikan, bukan hanya ibadah, melainkan kita juga banyak belajar darinya. Salah satu yang bisa kita dapatkan adalah kedisiplinan dalam beribadah, kenikmatan dalam beribadah. Kita belajar disiplin dalam beribadah. Bagaimana kita mulai dari pagi, dimulai dengan sahur, dilanjutkan dengan sholat subuh, lalu pada malamnya kita tambah dengan sholat tarawih. Itu merupakan sebuah pelajaran kedisiplinan pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan juga kita belajar berempati.
belajar berpuasa, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita di luaran sana. Bagaimana makan saja tidak mampu, makan saja kesulitan. Semoga kita dengan Ramadan ini selalu dijadikan hamba yang baik, berharap kepadanya agar selalu istiqomah di jalannya. Setelah berlatih sebulan penuh dengan ibadah dan juga kesabaran kita umat muslim sedunia akhirnya kembali pada fitrah kita, kembali pada layaknya kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu adalah fitrah kita umat Islam, seperti halnya kita lahir kembali. Dengan selesainya bulan Ramadan juga tidak boleh kita cukupkan hingga hari ini saja. Tidak boleh hanya cukup sebagai perayaan kita telah selesai dengan bulan Ramadan. Tetapi kita sebagai hamba yang baik, apakah ini adalah ujian? Apakah kita bisa membuktikan diri kita sebagai hamba yang baik ke depannya, atau malah menjadi hamba yang merugi? Menjadi hamba yang sukses baginya atau malah menjadi hamba yang gagal. Semoga amal ibadah kita semua pada bulan Ramadan serta kehidupan kita menjelang nanti di kemudian nanti dipenuhi dengan keberkahan dan juga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, melihat realita muslim pada saat ini bukan hanya realita yang baik, bukan menjadi realita yang baik yang patut kita banggakan. Mungkin untuk pribadi boleh kita banggakan, tetapi untuk menyeluruh senegara itu mungkin menjadi realita yang buruk bagi kita. Tidak hanya dalam satu negara, melainkan juga realita muslim saat ini, bahwa mereka semakin jauh, teman-teman kita, saudara kita, dari agamanya, dari keislamannya. Apakah kita bangga dengan keislaman kita saat ini? Apakah kita cukupkan keislaman kita hingga saat ini? Melihat realita bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, kurang lebih sekitar 87% jumlahnya. Apakah kita sadar, apakah kita bangga dengan jumlah yang sangat besar ini? Dalam hati kita mesti meyakini bahwa jumlah yang besar ini tidak menjadikan kita bangga, malah melainkan kita miris terhadap jumlah yang sangat besar ini. Jumlah yang sangat besar tetapi tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kita. Dari 87% hanya sebagian saja yang melaksanakan sholat. Dari 87% hanya sebagian saja yang melaksanakan ibadah puasa. Apakah dengan bukti ini kita menjadi bangga dengan keislaman umat Islam pada saat ini? Mereka melihat bahwa agama Islam atau agama itu merupakan ranah yang terpisah dari hidupnya. Padahal dengan agama kehidupan kita itu menjadi lebih teratur. Dengan agama juga hidup kita lebih tentram. Tidak ada yang namanya depresi atau penyakit jiwa. Dengan agama kita mendapat ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai hamba yang baik, perlunya kita berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh. Tidak hanya itu saja, Allah juga menyuruh kita untuk tawasau bil haqqi yang ada pada surat Al-Asr. Kita saling berwasiat pada kebaikan satu sama lain, saling menasihati satu sama lain.
kalau ada yang bilang kalau kita mendapat nasihat dari orang, jangan sampai kita bilang kamu sok alim, kamu bukan ustadz, jangan ngatur-ngatur saya. Yaitu merupakan contoh yang salah. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka kita sebagai hamba yang baik, alangkah baiknya kita saling mengingatkan pada kebaikan. Kita berbenah diri satu sama lain. Kita saling mengingatkan kepada kebaikan sehingga kita bisa menuju pada jalan Allah bersama-sama, beriringan. Tidak hanya itu, seperti yang diucapkan pada kitab suci Allah, bahwa kita dianjurkan untuk berislam secara kafah, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tidak hanya itu, melainkan kita juga dianjurkan, kita diwajibkan untuk meninggalkan jalan syaitan, meninggalkan kemaksiatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semua, bagi umat muslim. Berbicara tentang ini juga, sebagai umat muslim, kita dianjurkan juga untuk memerhatikan waktu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan waktu yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kita manfaatkan dengan baik? Seperti yang Allah firmankan, seperti yang Allah bilang pada kitab sucinya juga, pada surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Apakah dengan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita mampu memanfaatkannya dengan baik? Dengan waktu ini juga kita diuji. Dengan waktu ini juga menjadi tolak ukur kita. Apakah dengan waktu yang diberikan itu kita mampu menjadi hamba yang baik, mampu menjadi hamba yang sukses, mampu menjadi hamba yang bahagia, atau malah menjadi hamba yang merugi, hamba yang bersedih, hamba yang gagal, hancur hidupnya. Jamaah sekalian, Allah menurunkan surat ini, surat Al-Asr itu dalam bentuk yang singkat dan jelas, di mana dijelaskan di dalamnya itu banyak sekali kunci bagaimana kita bisa menjadi hamba yang sukses di sisinya. Allah menurunkan surat Al-Asr dalam bentuk yang singkat dan jelas ini yang bertujuan apa? Menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bahagia atau malah bersedih. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang sukses atau malah merugi. Makanya Allah menurunkan surat ini agar kita semua sebagai hambanya itu tidak menjadi hamba yang merugi. Di ayat yang kedua disebutkan 4 pilar keutamaan, disebutkan 4 pilar agama yang menjadi kunci agar kita bisa menjadi hamba yang sukses. Wal asri, Allah bersumpah demi masa, dengan waktu yang mana manusia itu menghabiskan hidupnya di waktu itu, mati dengan waktu yang ditentukan. Makanya kita sebagai hamba, apakah bisa kita buktikan kepada Allah bahwa kita bisa menjadi hamba yang sukses atau malah menjadi hamba yang merugi? Mungkin bagi kita waktu yang ditentukan Allah itu sangat banyak, tetapi baginya waktu itu hanya secuil, hanya sebagian dari rangkaian kehidupan kita dan juga kematian kita nanti. Di ayat yang kedua, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu, kita semua itu benar-benar dalam apa? Kerugian. Kita semuanya merugi.
Lalu siapa orang yang tidak merugi itu? Yaitu orang yang mempunyai 4 sifat, atau yang kehidupannya itu menjalankan 4 pokok agama tadi. Yang pertama, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang bertakwa, yang bertaqarrub kepadanya. Itu orang yang tidak merugi di sisinya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman? Fadhkuruni adzkurukum. Kalau kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Itu adalah jaminan atau janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh dalam hidupnya, yang banyak beribadah, yang memanfaatkan waktunya dengan diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah, tidak hanya yang wajib melainkan juga yang sunnah. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, adalah orang yang saling berwasiat pada kebaikan, yang saling menasihati pada kebaikan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berpegang teguh dengan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tawasau bis sabri. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, 4 orang ini, 4 orang yang melakukan 4 pokok ini, pokok agama, ia tidak akan menjadi hamba yang merugi. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah melakukan ini, 4 pokok ini, marilah kita berharap, bertawakal kepadanya setelah kita mengusahakan. Imam Syafi'i berkata, "Lau lam yunzirillahu hadhihi surah lakafat annas." Yang artinya, apabila Allah tidak menurunkan selain surat ini, yaitu surat Al-Asr, maka cukuplah bagi manusia. Maka kita akan menjadi hamba yang merugi karena Allah tidak menurunkan surat ini. Makanya Allah menurunkan surat ini agar kita sadar, bahwa kita tidak bisa atau tidak akan menjadi hamba yang merugi. Salah satu sebab bagaimana manusia itu merugi adalah ia mengutamakan dunia daripada akhirat, mendahulukan dunia daripada akhirat. Porsi dari membagi ini adalah bukan 50-50, tetapi seperti halnya dengan konsep keadilan. Keadilan itu kita membagi bagaimana setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan beragama, bagaimana juga dengan kita hidup. Kita baiknya lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Bukan dunia, melainkan kita mengiringi amal kita di dunia itu. Bagaimana kita hidup di dunia itu dengan amal-amal saleh kita, dengan mengingat akhirat. Karena tujuan kita sebagai umat Islam ini adalah menuju akhiratnya, menuju surganya. Kita melakukan kita melakukan ibadah di dunia ini, mengiringi kehidupan kita di dunia sebagai investasi untuk akhirat nanti. Semoga kita semua mampu menjadi hamba yang menuju surganya. Amin. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dalam menghadapi syariat-syariatnya, dalam menjalankan syariat-syariatnya.
Semoga kita juga bisa menjadi hamba yang sukses, menjadi hamba yang tidak merugi di sisinya, menjadi hamba yang teguh dalam iman dan juga istiqomah di jalannya. Semoga kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan waghfir lana dzunubana wa taqabbal minna siyamana. Allahumma ja'al hadzal 'ida 'idan mubarakan lana wa 'idan sa'idan lana wa li ummatil Islam ajma'in. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa fahman. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, alhamdulillah, emang ganteng aja. Mudahnya jangan pulang dulu ya, masih ada kegiatan.